Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara. Episode 60, TSYK 58. Selamat mendengarkan semuanya. Mauren memasuki mansion Dinata dengan senyum mengembang. Betapa rindunya Mauren akan suasana rumahnya yang sudah berbulan-bulan ia tinggal. I'm home, teriak bahagia Mauren saat memasuki ruang utama mansion Dinata. Kakak! Tekik Maura berlari menghambur ke pelukan kakaknya. Welcome back sayang, ucap Maria merentangkan tangannya yang baru saja keluar dari arah ruang makan. Ibu, mereka bertiga berpelukan penuh kasih sayang. Selesai melepas rindu, mereka kemudian bercerita kejadian apa saja yang terjadi 5 bulan belakangan ini, termasuk kejadian Daniel yang mengamuk di acara ulang tahun perusahaan karena Maura mengganggu Alicia waktu itu. Sialan, umpat Mauren. Dia baru teringat akan Alicia yang kini telah menggantikan posisinya. Sementara, tenang aja bu, anak haram itu tidak akan bisa merebut Daniel dariku, ucap Mauren percaya diri. Ya, seharusnya gitu, apalagi sekarang anak itu sudah dijamah oleh beberapa orang suruhan ibu, ucap Maria mengingat beberapa hari yang lalu ia berhasil menjut Alicia pada pria gempal dan pria hitam. Ya, Maria tidak tahu jika yang menjamah Alicia dan Daniel, sedangkan kedua pria becat suruhannya itu sekarang kini telah berbaring lemah di penjara bawah tanah dengan keadaan tubuh yang busuk akibat setiap pagi dagingnya diiris untuk diberikan sebagai makanan ikan piranha dan bekas irisan dibiarkan begitu saja sampai menimbulkan bau tak sedap. Dan Maria tidak tahu kesengsaraan apa yang telah menunggunya di esok hari karena berani bermain-main dengan seorang Alicia yang di belakangnya ada seekor macan gila. Dua deng, yang siap memangsa kapanpun hingga korban benar-benar tak tersisa. Daniel tidak akan mau dengan bekas orang, lanjut Maria tersenyum senang. Namun Maura dan Maria tidak menyadari raut wajah Mauren tiba-tiba berubah pucat mendengar ucapan ibunya barusan. Tidak, Daniel akan menerimaku, dia mencintaiku, batin Mauren. Sementara di tempat lain, Daniel baru saja memasuki ruangannya setelah menyelesaikan meeting di luar tadi. Bagaimana? Tanya Daniel seraya menundukkan bokongnya di kursi kebesarannya. Keduanya masih bernyawa meski tubuhnya mulai membusuk sebagian. Jelas Ali menyampaikan keadaan kedua pria bejat tahanannya. Daniel menatap Ali dengan menaikkan alis sebelah. Perusahaan Dinata sudah disiap di akuisisi, berkas-berkas sudah beres. Hanya saja sekarang Tuan Dinata berada di luar kota hingga berkasnya belum ditandatangani. Lanjut Ali menjelaskan perkembangan pengakuisisian perusahaan Dinata. Bagus, jangan sisakan apapun untuk manusia berhati kotor seperti mereka, ucap Daniel menggebu-gebu, marah hingga penderitaan Alicia akibat perlakuan keluarga Dinata. Baik Tuan, Ali kemudian pamit undur diri. Oh iya Tuan, Ali berbalik sebelum kembali di pintu. Donor ginjal untuk nyonya muda sudah ditemukan dan keadaan ginjalnya sehat, ucap Ali. Benarkah? Daniel berbinar mendengar kabar baik itu. Ya, hanya saja si pendonor ada di Amerika dan si pendonor hanya ingin melakukan operasi di Amerika. Saya akan bawa darah ke sana, ucap Daniel mantap. Baiklah, saya akan mengusulkan jadwal Tuan bulan depan, Tuan. Kenapa bulan depan? Kita berangkat besok, putus Daniel. Mohon maaf, Tuan, si pendonor siapnya sebulan lagi. Jelas Ali mengingat kemauan si pendonor yang katanya sekarang masih ada urusan hingga baru siap bulan depan. Daniel mengembuskan nafas panjang, kemudian menyandarkan punggungnya ke kursi kebesarannya. Daniel dengan penuh kuasa dan segala kemauannya akan terlaksana apapun perintahnya. Namun kali ini, Daniel harus bersabar, sebab ini menyangkut keselamatan Alicia. Jika Daniel memaksa, Daniel takut si pendonor malah membatalkan pendonoran ginjal untuk Alicia. Daniel tak mau itu terjadi, sebab sejak kejadian di mana Daniel mengetahui bahwa selama puluhan tahun Alicia hidup dengan hanya satu ginjal, Daniel menyuruh Ali dan Rahmat untuk mencarikan donor ginjal untuk Alicia. Selama keluarnya perintah Daniel ini, sudah puluhan orang bersedia mendonor, apalagi imbalan yang ditawarkan Daniel adalah uang miliaran rupiah, ditambah 1% saham di Prasetyo Corp akan diberikan sebagai bayaran atas satu ginjal. Namun puluhan orang itu tak memenuhi syarat, sebab ginjal mereka tak ada yang benar-benar sehat, seperti yang diharapkan Daniel, karena Daniel akan memberikan yang terbaik untuk Alicia. Pemegang 1% saham di Prasetyo Corp sudah termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia, sebab perusahaan Prasetyo Corp yang mendunia. Baiklah, pasrah Daniel. Oh iya, urus juga dokter kulit terbaik di sana, cerita Daniel. Ya,
Daniel mau jika di sana Alicia juga akan mendapat perawatan atas bekas-bekas lukanya yang didapat. Alicia sama tinggal dengan ayah dan ibu tirinya. Daniel sebenarnya tak masalah dengan ketubuh Alicia, namun Daniel selalu merasa kasihan jika melihat itu. Daniel juga mau Alicia tak lagi mengingat penderitaan dan penyiksaan selama berada di mansion Ninata dengan bekas luka itu yang masih ada di tubuh Alicia. Baik tuan, setelahnya sekretaris Ali benar-benar keluar dari ruangan Daniel karena mereka masih banyak pekerjaan kantor yang menunggu. Setelah kepergian sekretaris Ali, Daniel meraih ponselnya. Beberapa panggilan tak terjawab dan pesan dari Maureen terpampang di layar ponsel Daniel. Namun alih-alih menelpon balik atau balas pesan Maureen, Daniel malah memasukkan kontak Maureen ke dalam nomor blacklist. Ya, Daniel memblokir kontak Maureen. Siapa suruh mengganggu ketenangan Daniel? Kalian harus tahu, sejak Maureen memutuskan lebih memilih liburan daripada menikah dengan Daniel 5 bulan lalu, Daniel benar-benar kecewa akan sikap Maureen. Dan sejak saat itu pula, perlahan rasa respek Daniel akan Maureen memudar, dan akibatnya Daniel melampiaskan rasa kekecewaannya pada Alicia. Namun jauh dari lubuk hati Daniel, ia berterima kasih pada Alicia yang telah lapang dada menerima perjodohan dan bahkan rela mengorbankan dirinya demi reputasi dua keluarga, Ninata dan Prasetyo. Setelah pemblokiran berhasil, Daniel memeriksa GPS posisi sis kecilnya. Ada apa denganku sih? Kenapa aku ingin segera pulang dan melihat wanitaku? Gumam. Daniel senyum-senyum. Kau membuatku gila, Dara. Surabaya. Ninata sedang duduk menikmati perkebunan teh di atas villa berlantai 3 miliknya dengan ditemani secangkir teh. Tuan, panggil asisten Ninata. Kau sudah datang? Ninata menoleh sekilas, kemudian kembali menatap hamparan perkebunan teh berhektar-hektar di depannya. Kita kembali ke Jakarta. Sudah cukup liburanku kali ini, ucap Ninata menatap lurus ke depan, menyaksikan kebun teh yang luas. Baik tuan. Ya, ayah dari 3 putri itu seminggu ini berada di Surabaya, bukan untuk mengurus kerjaan, melainkan menikmati liburan seorang diri, tanpa mengajak istri dan anaknya. Sejenak rehat dari dunia kencam yang 20 tahun ini ia ciptakan sendiri. Maka para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.